Selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik ya, sehat. Kita kembali ketemu di modul 2, melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan di langkah sebelumnya kita pernah bahas tentang apa, Bu? Memulai usaha ya? Iya. Nah, sekarang kita masuk ke merencanakan keuangan usaha. Gitu. Nah, kalau untuk merencanakan keuangan usaha itu butuh apa, Bu? Kalau kita mau usaha? Modal. Butuh modal. Modal itu bisa dalam bentuk apa, Bu? Setahu jenengan. Uang. Uang, kemudian barang, iya. Kemudian usaha itu kan butuh modal. Modal itu bisa didapat dari mana, Bu? Ya kita pinjam atau kita Bisa nabung. pinjam, bisa dari tabungan, iya. Kemudian bisa juga dari bantuan saudara ya. Nah, kalau untuk kita pinjam, nah ini Bu, ini ada tempat meminjam. Kelihatan nggak dari situ nih? Coba Ibu siapa ini? Bu Nindi. Bu Nindi coba dibaca. Ini kan ada tempat meminjam ya. Nah, kalau misalkan meminjam ke saudara atau kerabat, prosesnya mudah ya? Prosesnya mudah. Kemudian perlu jaminan atau enggak? Tidak jaminan. Kemudian ada batas maksimal pinjaman enggak? Iya. Ada. Oh, ada. Kemudian ada bunga enggak kalau pinjam ke saudara? Tidak berbunga. Kemudian untuk cara pengembaliannya itu bisa disesuaikan. Nah, di sini tuh ada sumber atau tempat meminjam, Bu. Ini ada dari saudara, kemudian ada dari rentenir atau bank keliling, kemudian ada dari kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, kemudian bisa dari koperasi dan bank pasar. Nah, dari tempat meminjam ini, Bu, kita itu harus pintar-pintar memilah. Jadi kita pilih tempat mana yang bisa kita pinjami dengan proses ini, dengan proses yang mudahkah atau sulit. Tapi yang lebih utama itu pengembaliannya. Biasanya kalau kita ke rentenir itu jumlah pengembaliannya kalau di total lebih tinggi nggak, Bu? Lebih tinggi. Karena bunganya yang sangat tinggi ya. Kemudian kalau kita pinjamnya di ibu-ibu PKK itu mudah ya, Iya. prosesnya mudah, kemudian tidak ada jaminan, terus ini ada batas maksimal pinjamannya. Disesuaikan. Nah, ini ada yang disesuaikan dan ini disesuaikan atau kesepakatan kelompok, dan bunga cenderung rendah. Tapi ada syarat lain nggak, Bu? Kalau mau minjam di ibu PKK Jadi anggota. harus jadi anggotanya. Ya. Di sini ada yang ibu-ibu PKK? Ya, Semua semua ikut. Iya. Oh, ya. Sudah pernah mengalami atau dalam kelompok ada yang pernah meminjam? Oh, ya. Kemudian kalau dari rentenir, Bu, prosesnya mudah ya, malah Udah. ditawarin ya. Ya. Kemudian ada jaminan kah? Kalau Ada ke KTP. KTP asli? Bukan. Fotokopi. Oh ya, itu bukan jaminan ya, itu kayaknya syarat ya kayaknya. Iya. Kemudian ada batas maksimal pinjaman? Tidak ya, malah mereka kalau semakin panjang bunganya semakin banyak, mereka justru semakin untung. Kemudian ini PKK koperasi. Kalau dari koperasi simpan pinjam, Bu, cenderung rumit ya. Iya. Harus mengisi formulir, kemudian harus melampirkan dokumen-dokumen, dan ada jaminan, Bu. Ini jaminannya bisa tanah, kemudian BPKB motor. Ini jaminannya lumayan ya, Bu, kalau di koperasi simpan pinjam. Kemudian ada batas maksimal pinjaman tergantung peraturan yang berlaku. Jadi ada aturannya dari sana sendiri. Gitu. Kemudian kalau bunganya cenderung rendah. Terus untuk
periode pengembaliannya bisa disesuaikan. Nah, menurut ibu-ibu yang di sini, mana yang paling nyaman ketika kita mau memulai usaha dan kita belum punya modal usaha dan kita mau pinjam, paling nyaman yang mana? Saudara. Paling nyaman saudara. Terus PKK. Terus simpan pinjam. Tapi lebih paling nyaman itu di saudara dan PKK ini ya Bu ya. Jadi ini paham ya Bu ya, sebelum kita meminjam kita harus cermat. Jangan sampai kita apa Bu istilahnya? Tutup lubang, gali lubang. Yang niatannya kita mau buat usaha, pinjam uang, tapi yang namanya usaha itu kan belum tentu langsung berjalan lancar. Nah, nanti malah kita susah di akhir gitu. Terus sekarang membentuk kelompok dua kelompok aja nggak apa-apa. Nah, tentang oh ya Bu, masih ingat ya kalau kita memulai usaha itu kita perlu membuat anggarannya ya. Anggaran usaha itu berisi catatan ya. Yang kemarin kita pelajari itu ada catatan untuk 1 minggunya, kemudian perharinya, ada keluar masuk, itu harus dicatat agar kita tahu usaha kita itu nanti untung atau rugi. Sekarang dibuka buku pintarnya halaman 72, lembar cerita 3B. 3B. 3B ini ya. Yang 3B ini silakan Ibu dibaca. Jenengan nggak apa-apa. Ibu berencana untuk mengembalikan pinjam modal. Ibu Lili kemudian pergi ke pasar untuk mengetahui harga bahan baku yang diperlukannya. Untuk seminggu pertama penjualan Ibu Lili memerlukan 30 kg ikan dengan harga 10.000 per kilonya, bumbu seharga 120.000, gas memasak seharga 15.000. Berapa bahan baku yang harus diberikan Ibu Lili kepada minggu pertama penjualannya? Oke, terima kasih Ibu. Kita beri tepuk salut dulu sama Ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, itu tadi sudah dibacakan. Nah, sekarang yang sudah dibentuk kelompok tadi, 2 kelompok, silahkan diisi. Tadi buat beli apa Bu? Buat beli ikan 30 kilo dengan harga 10.000 per kilo. 30 kali 10 300. Jadi 300. Yang kedua 120.000. iya. Gasnya 15.000. Totalnya semuanya 300.000 ditambah 120.000 ditambah 15.000, total 435.000. Jadi totalnya berapa tadi? 435.000. Itu untuk apa Bu? Tadi buat bikin modal utamanya. Ya. 135.000 Bu Lili. Jadi di sini Bu Lili itu mau buka usaha apa Bu kemarin? Ikan balado. Ikannya di balado. Nah, di sini ada yang sudah punya usaha? Ada usaha udah berapa lama Ibu? 3 tahun. Sudah 3 tahun. Nah, kalau yang kemarin kita pelajari kan ini ya Bu, ada modal, kemudian ada tempat untuk meminjam, terus kita catat kayak keluar masuknya biar tahu untung ruginya. Itu Ibu sudah mempraktekannya belum selama ini? Atau jualan dapat uang ya berarti ini saya untung kayak gitu? Atau
dihitung ini buat dibelanjakan lagi, modal. Belanjakan lagi. dibelanjakan lagi, tapi nggak dicatat. Tapi apa yang habis dicatat dan dibelanjakan lagi. Ya, kan kita sudah belajar tentang ini ya Bu, usaha, terkait tentang usaha. Nah ini sudah ada yang mempraktekannya, tapi mungkin untuk secara administrasi ya Bu ya belum rapi ya. Ya. Coba nanti silahkan di rumah dipraktekkan ya untuk yang sudah punya usaha. Kemudian yang belum punya usaha semoga bisa merintis usaha. Gitu ya Bu ya. Nah, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya, yaitu masih melanjutkan terkait usahanya Bu Lili ini Bu. Itu ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Nah, ya udah. Tepuk hebat buat kita semua. Tepuk hebat. Hebat. Hebat.